Teman-teman, pernah dengar tentang Prabu Siliwangi? Beliau adalah sosok yang sangat dihormati dan dikagumi di seluruh Jawa Barat. Beliau itu raja paling hebat dalam sejarah Jawa Barat. Serius, beliau itu legenda. Prabu Siliwangi dikenal karena kepemimpinannya yang luar biasa dan keberaniannya yang tak tertandingi. Beliau memimpin kerajaan Pajajaran, dan semua orang tahu namanya. Kerajaan ini adalah salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh pada masanya. Beliau terkenal karena kebijaksanaan dan kekuatannya, seperti harimau yang melindungi wilayahnya. Prabu Siliwangi sering diibaratkan sebagai harimau yang menjaga dan melindungi rakyatnya. Prabu Siliwangi bukan hanya raja yang duduk di singgasana saja. Beliau adalah pemimpin yang aktif dan selalu terlibat dalam kehidupan sehari-hari rakyatnya. Beliau sangat dekat dengan rakyat dan alam. Prabu Siliwangi sering berinteraksi dengan rakyatnya, mendengarkan keluhan dan kebutuhan mereka. Beliau paham pentingnya alam dan keseimbangan, makanya zaman beliau itu makmur banget. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Pajajaran mencapai puncak kemakmuran dan kesejahteraan. Beliau seperti pahlawan supernya Jawa Barat. Hingga kini, Prabu Siliwangi tetap menjadi simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan kepemimpinan yang ideal bagi masyarakat Jawa Barat. Nah, kalau cerita tentang Prabu Siliwangi yang umum, semua orang tahu. Prabu Siliwangi adalah raja legendaris dari kerajaan Sunda yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Tapi kakek saya dulu sering cerita yang rahasia, yang diturunkan dari generasi ke generasi. Cerita-cerita ini tidak pernah tercatat dalam buku sejarah, hanya disampaikan dari mulut ke mulut. Ini cerita yang tidak banyak orang tahu, hanya dibisikkan di sekitar api unggun. Cerita-cerita ini penuh dengan misteri dan keajaiban yang membuat kita penasaran. Katanya, Prabu Siliwangi punya taman rahasia, tersembunyi di gunung. Bukan taman biasa loh. Taman ini penuh dengan keindahan alam yang luar biasa. Dengan bunga-bunga yang tidak pernah layu. Konon katanya, di sana ada tanaman ajaib yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Tanaman ini hanya bisa ditemukan di taman rahasia tersebut. Dan hanya sedikit orang yang tahu cara menemukannya. Ada juga cerita yang bilang, kalau Prabu Siliwangi bisa bicara dengan binatang. Beliau memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk hutan yang membantunya dalam memerintah kerajaannya. Beliau sering bertemu gajah tua yang bijaksana untuk dimintai nasihat. Gajah ini dianggap sebagai penjaga hutan dan memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang alam dan kehidupan. Nah, Prabu Siliwangi punya anak namanya Raden Kian Santang. Beliau itu ksatria yang pemberani dan terampil seperti ayahnya. Tapi uniknya, Raden Kian Santang memilih jalan hidup yang berbeda. Beliau tidak mengejar kekuasaan, tapi lebih tertarik pada spiritualitas. Raden Kian Santang masuk Islam dan bahkan pergi haji ke Mekah. Bayangkan, seorang pangeran memilih hidup untuk mendalami agama. Bagian 4, pertemuan dua keyakinan. Nah, disinilah ceritanya semakin menarik. Keputusan Raden Kian Santang untuk memeluk Islam mempertemukannya dengan tokoh penting Sunan Gunung Jati. Tahu kan, Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa, mereka bersahabat dan bekerja sama untuk menciptakan perdamaian. Bahkan, Sunan Gunung Jati menikahi putri Prabu Siliwangi. Zaman itu, perbedaan agama bisa hidup berdampingan dan saling belajar. Bagian 5, warisan yang terukir abadi. Cerita Prabu Siliwangi bukan hanya tentang raja dan kerajaan. Ini adalah kisah yang melampaui batas waktu, menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Tapi tentang nilai-nilai yang beliau perjuangkan, kebijaksanaan, kedekatan dengan alam, dan toleransi. Nilai-nilai ini tidak hanya relevan pada zamannya, tetapi juga menjadi pedoman bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai ini masih sangat penting di Jawa Barat hingga saat ini. Mereka tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, dalam upacara tradisional, dan dalam cara kita berinteraksi dengan alam. Dari gunung yang megah hingga sungai yang mengalir, setiap elemen alam mengingatkan kita pada warisan yang telah ditinggalkan. Dari kota yang ramai hingga desa yang tentram, kita melihat jejak-jejak sejarah yang masih hidup. Kita masih bisa merasakan kehadiran Prabu Siliwangi. Arsitektur kuno dan lanskap pedesaan membawa kita kembali ke masa lalu yang penuh makna. Kisahnya mengingatkan kita untuk menghormati orang tua, melestarikan tradisi, dan menjaga alam. Ini adalah panggilan untuk bertindak, untuk memastikan bahwa warisan ini tidak hilang. Sebuah warisan yang patut kita banggakan.
warisan yang mengajarkan kita tentang pentingnya identitas dan kebanggaan budaya.